Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja pendidikan profesi guru transformasi plus pendidikan agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Warsyadi, SPDI, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam batch 2 tahun 2025. LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswa 2509109111306. Pada hari Selasa, insya Allah saya akan melaksanakan uji kinerja di UPT Satuan Pendidikan SDN Andono Sari 4, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya akan persembahkan video pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja PPG batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2025 dengan materi menyambut usia balik di kelas 4. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, hari ini kita akan mempelajari masalah apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau yang kemarin kita sudah mempelajari tentang Asmaul Husna. Nah, tapi hari ini kita akan memasuki bab yang baru. Ada yang tahu, anak-anak? Menyambut usia balik. Oke, anak-anak. Tapi sebelumnya Pak Adi akan mengabsen terlebih dahulu, anak-anak ya? Ya, yakin dulu ya? Oke, bagus. Hadir. Daniel. Hadir. Radila. Ayu. Baktiar. Nur Eli. Oke, Muhammad sudah Sila. Revalina. Sila Nuraini. Sirli. Syahira. Oke, Zahratul. Oke, tapi sebelumnya anak sebelum kita memulai pelajaran, mari untuk ketua kelas pemimpin untuk berdoa. Sebelum pelajaran mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyambut usia balik itu ada tujuannya anak-anak ya. Yang ini, yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian tanda-tanda balik menurut Islam dengan benar. Ya, berarti mengetahui pengertiannya balik itu apa. Ya, nanti kalian harus sudah tahu. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan fisik dan psikologis yang terjadi pada saat memasuki usia balik dengan tepat. Nah, di sini ada psikis. Ya, ada fisik dan psikis. Kalau fisik berarti kelihatan dari tubuh. Kalau psikis berarti tingkah lakunya seperti apa. Begitu ya, Nana ya. Oke. Terus yang ketiga, peserta didik mampu memahami kewajiban-kewajiban sebagai muslim setelah mencapai usia balik. Nah, kewajiban-kewajiban apa saja yang harus sampean kerjakan? Ini adalah salah satu tujuan. Kemudian tujuan yang keempat, peserta didik mampu menerapkan adab dan akhlak yang baik sesuai dengan ajaran Islam setelah mencapai usia balik ya, dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak ya, kita akan melihat slide yang ada di depan. Ya, yang coba diperhatikan di sini adalah apa? Nah, ada tanda-tanda balik. Balik dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti cukup, umur, akhir, balik. Tanda balik pada laki-laki dan perempuan itu berbeda, anak-anak ya. Ya, kalian kita ketahui ada tanda-tanda secara fisik, juga ada tanda-tanda secara biologi. Ya. Coba semangat. Kemudian kalian gabung masuk di 221505. Oke, coba langsung mulai. Ada sebuah video yaitu tentang menyambut usia balik. Tolong kalian pahami dengan cermat apa isi dari video ini ya. Bentar lagi Bapak akan memutarkan, coba diperhatikan ya. Sudah balik. Ya. Ada tanda-tanda balik. Balik itu menginjak dewasa. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, tanda balik bagi anak perempuan dan bagi anak laki-laki. Jika anak itu laki-laki, tanda balik adalah yang pertama, keluar air mani di umur 9 tahun Hijriah. Jika di usia 9 tahun Hijriah anak laki-laki tersebut belum keluar mani, belum dianggap sebagai anak yang balik. Ditunggu hingga 10 tahun, jika belum balik 11, 12. Hingga kapan? Hingga umur 15. Kalau sudah umur 15 tahun, ini masuk tanda balik yang kedua. Yang pertama, keluar mani di umur 9 tahun. Kalau tidak keluar mani di umur 9 tahun, ditunggu. Kalau sudah mencapai umur 15 tahun, mau tidak mau dia harus disebut sebagai anak yang balik, biarpun tidak keluar mani. Adapun masalah tanda-tanda balik tadi adalah air mani keluar di umur 9 tahun Hijriah. Masalah keluar air mani itu ada tanda-tandanya. Mohon maaf, ini adalah majelis mulia, agar tidak dijadikan pelajaran seperti ini jadi bahan guyonan kepada para ustadz. Jika harus membicarakan hal-hal seperti itu, mohon dianggap di bawahnya majelis agar tidak jadi bahan guyonan. Kalau sudah ilmu jadikan bahan guyonan, keberkahan ilmu diangkat oleh Allah. Baik, tanda keluar mani, tanda mani itu ada 3. Yang pertama, tanda air mani. Yang pertama adalah, mohon maaf, ada hentakan di saat keluar.
Air kencing itu mengucur. Tapi kalau air mani ma'in dafiq, ada hentakan. Dan hentakan ini lebih tampak di kaum pria daripada dari kaum wanita. Karena wanita hentakannya di dalam hampir tidak terlihat. Jadi ada hentakan bermuncrat. Itu tanda air mani. Kalau tidak ada hentakan yang terlihat, yang kedua ada rasa kelezatan yang khusus. Kalau bicara tentang kelezatan keluar mani pun kita tidak perlu membahas. Kenapa? Karena ini urusan rasa. Karena rasa itu tidak akan bisa diceritakan kecuali kepada orang yang punya pengalaman rasa yang sama. Kalau kita berbicara tentang lezatnya keluar mani kepada orang yang tidak pernah keluar mani, itu omong kosong. Kalau berbicara tentang lezatnya keluar mani kepada orang yang sudah keluar mani tanpa diomongkan pun sudah paham. Sebab ini urusan rasa, maka jangan diperpanjang. Urusan rasa, contoh saja, rasa manisnya madu. Bagi orang yang belum makan madu, anggap saja rasa manisnya manggis. Di Arab itu gak ada manggis. Saya cerita manisnya manggis bulat, kayak lengkeng enggak, kayak apa, kayak semangka enggak, terus kayak gula enggak, kayak apa enggak. Rasa mau diceritakan ya nggak bisa. Ambil manggis masukkan ke mulutnya, terus ada, oh begini manisnya manggis. Rasa itu nggak akan bisa diceritakan kepada orang kecuali orang itu punya pengalaman sama. Makanya jangan Anda menceritakan tentang lezatnya keluar mani kepada anak yang belum keluar mani, omong kosong, nggak ada artinya. Tapi kalau Anda bercerita kepada orang yang sudah keluar mani, maka Anda tanpa menjelaskan pun dia sudah paham. Selesai sampai ke sini. Kemudian tanda air mani yang ketiga adalah baunya anyir, seperti anyirnya putik bunga matahari contohnya. Kalau Anda punya bunga matahari di rumah, putik bunga itu Anda hancurkan dengan jemari, kalau Anda cium ada anyirnya. Kurang lebihnya air mani seperti itu. Atau kalau Anda ketemu putih telur, Anda sentuhkan jemari Anda gosok-gosok, begitulah baunya air mani. Kurang lebihnya seperti itu. Atau Anda punya adonan kanji, tempat timah untuk ngadonin kanji, kemudian sisa-sisanya Anda tuangin air hangat, akan naik aroma. Kurang lebihnya air mani seperti itu. Maknanya begini, jika ada orang terbangun dari tidur kemudian menemukan kebasahan di celananya, tentu dia tidak merasakan hentakan, tidak melihat hentakan air. Kemudian dia juga tidak merasakan lezat, tapi ada kebasahan di celananya. Mohon maaf, kemudian dicium ternyata ada bau airnya, maka apa yang keluar? Air mani. Berarti dia sudah balik dan dia wajib mandi besar. Atau satu lagi, dia bangun dari tidurnya, dia tidak menemukan hentakan dan juga tidak merasakan lezatnya. Setelah dicium ternyata bau pesing. Ngapain dia? Ngompol dia. Selesai. Beda. Tidak semua kebasahan. Baik. Ini adalah masalah. Jadi ditemukan salah satu tandanya saja sudah cukup. Atau ada hentakan tapi tidak ada baunya. Karena sebagian air mani yang mohon maaf terlalu encer sehingga seperti air biasa, tapi ada hentakan dan ada lezatnya saat keluar. Sudah sampai di sini. Ini tanda balik. Atau pikiran-pikiran yang kotor. Ini masalah ilmiah. Kali materi tentang lek. Nah, tentunya di sini anak-anak nanti akan bagi kelompok, ya. Di sini kelompoknya saya bagi menjadi 3, ya. Menjadi 3. Kelompok 1 di sebelah sini. Yo, langsung. Kelompok 2 sebelah sini. Kelompok 2 sebelah sini. Ya. Terus kelompok 3 di sebelah sini. Ayo langsung. Hari ini kita akan memasuki bab yang baru, menyambut usia balik bagi anak-anak. Ada tanda-tanda balik. Balik dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti cukup, umur, akhir, balik. Tanda balik pada laki-laki dan perempuan itu berbeda, anak-anak, ya. Ya, kalian kita ketahui ada tanda-tanda secara fikih, juga ada tanda-tanda secara biologis. Ya, coba kita perhatikan di sini. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama, ya, untuk anak yang laki-laki, ya, yaitu
mimpi basah atau ikhtilah. Nah, mimpi basah bagi anak laki-laki atau ikhtilah, ya bahasa ikhtilah kan biasanya ada anak laki-laki mimpi mengeluarkan sesuatu, tapi bukan air kencing anak-anak. Yang dikeluarkan itu namanya sperma, bentuknya lekat ya. Kayak apa? Kayak air tajin. Ya, ada yang seperti kayak apa? Nah, yang ini apa? Umbel bahasa ingus ya, ingus ya. Itu anak laki-laki pernah mimpi basah. Kemudian untuk anak perempuan pernah apa? Haid. Haid biasanya usia berapa? Ada yang tahu? 9 tahun. Terus untuk laki-laki dan perempuan itu anak-anak ada yang berumur berapa? Umur 9, ada yang haidnya 9 tahun, ada yang 12. Tapi kalau anak laki-laki belum pernah mimpi, terus anak perempuan belum pernah haid, sebagai patokan yaitu umurnya sudah mencapai 15 tahun. Nah, terus di sini yang kita lihat tanda-tanda balik menurut biologi. Ya, jadi postur tubuhnya seperti apa? Kalau biologi kelihatan. Ya, kalau biologi ya, untuk anak laki-laki suaranya agak berat. Ada yang mengatakan berat itu suaranya yaitu glogori. Kamu pernah glogori ya kan ya? Serak-serak basah. Nah, kemudian yang kedua, tumbuh jakun. Tahu jakun anak-anak? Tahu. Nah, iya kalau menjing bahasa Jawanya. Kalau menjing jakun. Terus tumbuhnya kumis. Apakah ada yang tumbuh kumis di sini? Tidak ada, yang ada kumisnya hanya Pak Adi ya. Ya. Oke. Terus yang ketiga yaitu tumbuhnya apa? Kumis dan rambut ya. Setelah ada kumis terus ada rambut. Terus pertumbuhan badan semakin pesat disertai nafsu makan yang meningkat. Tapi nih, Kak, kalau nafsu makan semakin meningkat berarti makannya semakin banyak. Ada nggak di sini anak-anak yang makannya banyak? Ya, biar kita konsentrasi ya, biar kita menambah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke anak-anak ya. Di sini kita tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, oke. Ini adalah biar anak-anak nggak ngantuk ya. Nah, terus yang selanjutnya di sini ada tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Ya, masih ya. Ini ya. Untuk perempuan yang pertama, suaranya terdengar lebih halus. Suaranya kayak apa? Ada yang pernah mendengar suara lebih halus? Gitu ya. Gitu ya. Tapi di sini suaranya makin lembut ya. Kalau dibanding dengan anak-anak yang masih belum balik, biasanya anaknya sering kira-kira atau sering ujian-ujian. Tapi kalau di sini suaranya halus, makin gitu ya. Oke, sekarang yang tumbuh bulu di berbagai bagian. Udah tahu ya bagian mana aja? Ya, ada yang di bagian ketiak, ada yang di tempat kemaluan. Udah mulai tumbuh bulu. Terus ada lagi di sini. Ya, di sebelah sini ada yang namanya bulu-bulu kecil-kecil itu banyak yang tumbuh. Kemudian yang ketiga, perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh pinggul dan dada. Ya, anak-anak, kalau usia balik untuk anak perempuan tentunya itu ada perubahannya sangat signifikan. Artinya berbeda sekali dengan anak laki-laki. Ya, terutama mulai membesarnya buah apa ini? Buah dada mulai membesar. Kemudian apa ini namanya?
pinggulnya mulai membesar. Oke, anak-anak. Terus ada lagi yang tidak boleh terlewatkan, yaitu menstruasi. Nah, tentunya anak-anak kalau di usia dini, usia yang masih 8 tahun itu masih belum. Tapi nanti kalau sudah umur 9 tahun ada yang mulai menstruasi. Juga ada juga yang usia 12, ya, mulai menstruasi. Ya, usia menstruasi itu seringkali anak-anak ini berbeda. Ya, kenapa kok berbeda? Tidak semuanya umur 9. Ya, tidak semuanya umur 9, tapi ada yang 9, ada yang 12. Karena itu banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Ya, yang pertama ada faktor yang makanan juga mempengaruhi. Yang kedua karena rangsangan. Makanya anak-anak kalau sering melihat film-film yang tidak baik itu bisa apa? Menimbulkan cepat atau ya merangsang cepatnya menstruasi. Makanya anak-anak jangan kalau usia kalian ini masih stabil, nggak usah lihat hal-hal yang tidak baik. Nah, oke. Anak-anak kalau sudah balik, tentunya kalian mempunyai yang namanya kewajiban. Dulunya anak-anak tidak sholat, nah dulunya tidak puasa, terus dulunya tidak menutup aurat. Sekarang kalau anak-anak sudah baik, anak-anak wajib untuk melaksanakan sholat fardu. Anak-anak, sholat fardu ada berapa? 5. Ada 5. Coba disebutkan. Zuhur, asar, maghrib, isya. Kalian sudah tahu sholat fardu 5 waktu. Coba sila sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Bagus. Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Diva, sholat isya berapa rakaat? 4 rakaat. Eli, sholat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Berapa jumlah rakaat dalam sholat yang kita kerjakan dalam sehari semalam? 17. Ya, mulai dari berapa? 4. Terus 4, 3, 4, 2. Semuanya itu adalah 17 rakaat. Dan di sini adalah kewajiban anak-anak ya. Yang namanya wajib itu harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Namanya juga wajib. Ya. Kalau sunat itu masih boleh ditinggalkan, tapi wajib itu harus. Karena sholat 5 waktu merupakan kewajiban, maka harus dikerjakan. Kemudian yang kedua adalah menuntut ilmu. Ya, kan ada yang mengatakan carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, ada yang mengatakan saking pentingnya orang mencari ilmu. Nah, menuntut ilmu itu membuat kita bahagia. Ya, menuntut ilmu itu membuat kita bahagia. Awalnya tidak tahu, menjadi tahu. Di dalam kata-kata ada yang mengatakan, man aroda dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aroda akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aroda huma fa alaihi bil ilmi. Yang tahu artinya? Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka harus dengan pakai ilmu. Kemudian yang kedua, dan barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka harus dengan ilmu. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat, maka harus dengan ilmu. Maka terus yang ketiga di sini adalah menutup aurat. Kalau ada yang tahu nggak auratnya
sama perempuan di mana? Seluruh tubuhnya perempuan harus tertutupi. Kecuali apa anak-anak? Apa ini? Muka atau wajah. Dan yang kedua adalah telapak tangan. Terus untuk anak laki-laki, ada yang tahu? Mulai dari lutut Sampai bagian perut. bagian perut atau pusat. Berarti kalau untuk yang laki-laki paling enak, ya paling simpel. Ya, pokoknya mulai dari pusat sampai lutut sini harus tertutup. Di atasnya mana? Nah itu nggak apa-apa. Aurat laki-laki cuma di situ saja, ya. Makanya kalian harus tahu. Bahkan ada tugas kelompok yang harus dikerjakan. Ya, yang harus kalian diskusikan. Ada yang kalian diskusikan karena ini adalah model pembelajaran berbasis masalah PBL. Ya, model pembelajaran berbasis masalah. Maka ada sesuatu masalah yang harus kalian selesaikan bersama. Ya, nih nomor 1. Nah, nih nomor 1, nomor 2, nomor 3. Bisa dikerjakan. Nah. Peta konsep yang masuk ke depan ya. Dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Nah, kelompok 1 ayo silakan langsung maju kelompok 1. Ya. Saya dari kelompok 1. Nama saya Bagus. Saya Nana. Nama saya Diva. Nama saya Eva. Tanda. Ya, sudah paham semuanya? Sudah. Presentasi dari kelompok 2. Nama saya Sila. Perkenalkan, nama saya Bian. Nama saya Lusil. Apakah teman-teman sudah paham? Sudah. Apakah ada pertanyaan? Ada. Apakah ada kewajiban yang lain? Masuki usia balik, berarti tanggung jawab sudah ada pada diri kalian sendiri, tidak lagi pada orang tua ya. Yang namanya dosa sudah kalian sendiri yang menanggung, bukan orang tua lagi. Terus anak-anak jangan lupa untuk kalian sudah mempelajari materi menyambut usia balik, berarti nanti kalau kalian sudah balik tentunya sudah bisa mengatasi ya, merasa pede bahwa dirinya sudah balik, tidak tidak usah malu-malu. Balik itu merupakan suatu keistimewaan yang Allah berikan kepada kalian ya. Balik itu merupakan batasan seorang anak menjadi dewasa. Di tengah-tengah itu adalah batasan usia balik itu ya. Oke.
usia balik itu sangat banyak sekali manfaatnya anak-anak. Yang pertama, kalian tidak akan lengah. Ya, manfaat yang pertama setelah kalian mempelajari materi menyambut usia balik. Terus mengetahui kewajiban-kewajiban. Nah, tuh. Terus mengetahui hal-hal yang menyebabkan kita mandi. Ya, tentunya itu tahu. Terus ada lagi, setelah kita mempelajari materi ini, anak-anak tahu kewajibannya apa, terus tugasnya apa, terus tahu cara membersihkan badan. Ya, cara tahu membersihkan badan, yaitu dengan cara mandi yang rata. Ya, itu cara membersihkan badan. Terus tahu tanggung jawabnya, ya, anak. Terus tahu apa lagi? Tahu apa setelah tanggung jawab? Kewajiban. Tentang menyambut usia balik, ya tentunya tadi Pak Adi sudah memberikan banyak materi mulai dari awal hingga akhir. Coba sekarang kita perhatikan refleksi ya. Mulai dari awal kita sudah melakukan pembelajaran, kalian sudah mengetahui apa itu arti dari materi hari ini yang sudah Pak Adi sampaikan, yaitu menyambut usia. Oke, Pak Adi akan menyimpulkan sedikit materi dari hari ini. Itu yang pertama, ya, kalian semua sudah mempelajari tentang pengertian balik, ya, pengertian balik ya, itu balik artinya apa tadi? Sampai atau cukup. Kemudian tahu tanda-tandanya balik pada anak laki-laki. Sudah tahu? Untuk yang perempuan sudah tahu? Sudah. Kemudian untuk yang laki-laki dan perempuan batasannya sudah tahu? Umur berapa? 9 tahun. 9 tahun. Mungkin dari sini, dari pemaparan materi ini ada yang perlu ditanyakan lagi? Sudah. Usia balik, tentunya anak-anak sudah mengetahui arti balik, terus tanda-tanda balik, terus apa saja antara perempuan dan laki-laki, tentunya tanda-tanda itu sangat berbeda. Terus setelah kita memasuki usia balik, tentunya kita ini mempunyai tanggung jawab baru. Itu artinya di saat kalian sudah menginjak usia balik, berarti di situ ada masa peralihan. Peralihan itu yang disebut dengan usia balik. Ya, kalian sudah mempunyai tanggung jawab seperti sholat, puasa, kalian harus menutup aurat. Itu adalah tanggung jawab yang harus kalian kerjakan. Terus tadi pada saat kalian sudah melaksanakan diskusi, ya luar biasa diskusinya. Dari Pak Adi lihat dari kerjasamanya sangat luar biasa. Terus tadi tugas-tugas yang mempresentasikan sudah kelihatan bagus, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, semuanya sudah bagus. Terus untuk rencana ke depan, kalau bisa pada saat kalian melaksanakan kerja kelompok, ya diusahakan jangan sampai ada yang tidak ikut, jangan sampai tidak ada yang memikir. Ya, artinya kerja kelompok itu harus dilakukan. Akhirnya nanti bisa mempunyai dampak yang positif sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kalau kalian mau mempelajari, setelah itu mau berdiskusi apa yang sudah kalian pelajari, tentunya pemahaman pasti akan kalian sampaikan. Terus jangan lupa nanti anak-anak di rumah kalian harus tetap belajar, ya. Kalau kalian sudah masuki usia balik, berarti tanggung jawab sudah ada pada diri kalian sendiri, tidak lagi
kepada orang tua ya, yang namanya dosa sudah kalian sendiri yang menanggung, bukan orang tua lagi. Terus anak-anak jangan lupa untuk kalian sudah mempelajari materi menyambut usia balik, berarti nanti kalau kalian sudah balik tentunya sudah bisa mengatasi ya, merasa pede bahwa dirinya sudah balik, tidak tidak usah malu-malu. Balik itu merupakan suatu keistimewaan yang Allah berikan kepada kalian ya. Balik itu merupakan batasan seorang anak menjadi dewasa. Di tengah-tengah itu adalah batasan usia balik itu ya. Mungkin anak-anak langsung setelah ini bisa pulang, tapi jangan lupa setelah pulang nanti kita minggu depan akan mempelajari materi tentang Asmaul Husna. Oke anak-anak, selamat untuk setelah ini silakan berdoa ya, dipimpin berdoa.